Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala wal Baihaqi an Salman, dan diceritakan dari Imam Baihaqi. Cerita ini dari sahabat Salman. Beberapa minggu yang lalu masih menerangkan atau menjelaskan tentang ilmu. Ini masuk ke pembahasan tentang wudu. Jadi ilmu yang mempelajari atau untuk mengetahui tentang wudu. Jadi cerita dari Imam Baihaqi. Cerita Imam Baihaqi ini dari sahabat Salman. Kata beliau, idza tawaddu al-abdu tahatat anhu dzunubuhu kama tahatat waraku hadhihi syajarah. Idza tawaddu'a nalikane wudu sapa al-abdu kaula tahatat mongkorontok anhu saking abdu apa dunubuhu pira-pira dosane abdu kama tahatat kaya yen to rontok apa waraku hadi syajarah godhonge iki wit-witan. Insyaallah Pak RT enggak paham. Apalagi Mas Ari, ya, nggak paham. Yang tahu bahasa Jawa pun juga belum tentu paham ini. Nah, maka perlu kita translate atau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ini yang berkaitan dengan keutamaan seorang hamba atau seorang manusia yang wudu. Jadi ketika kita mengambil air wudu atau melaksanakan atau menjalankan wudu, maka tahatat anhu zunubuhu, maka akan rontok, akan berjatuhan dosa-dosa kita. Ketika kita mengambil air wudu, mungkin sebelum ambil air wudu itu banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Bisa juga mata kita berdosa karena melihat maksiat. Bisa juga lisan kita ataupun mulut kita berdosa karena ngomongin jelek orang lain atau ghibah dan seterusnya. Bisa juga tangan kita sebelum wudu itu berdosa karena habis nempeleng orang. Bisa juga kaki kita sebelum wudu itu berdosa karena berjalan menuju ke tempat-tempat maksiat atau mungkarat. Maka ketika kita mengambil air wudu, dosa-dosa tersebut, baik dosa mata kita, dosa mulut kita, tangan kita, kaki kita, itu berjatuhan, ya, berjatuhan lepas.
sudah mulai hilang kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Itu sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Maka manfaat wudhu itu sangat luar biasa. Ya. Kadang ada orang yang meratapi dosanya, kesalahan-kesalahannya, ya, meratapi dosanya dan kesalahan-kesalahannya, namun meratapinya itu terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Sementara mereka tidak sadar bahwa dosa-dosa yang pernah diperbuat itu ketika kita mengambil air wudhu itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan rontok. Ya. Artinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan gampang ataupun suka menyalah-nyalahkan orang lain ataupun melihat dosa-dosa orang lain. Dan juga jangan terlalu berlebihan kita meratapin atas kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sementara baru saja kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Baihaqi tersebut, ya, perlahan-lahan sedikit demi sedikit dosa-dosa kita ini akan rontok ketika kita mengambil air wudhu. Bisa kita bayangkan kalau sehari semalam 5 waktu kita melaksanakan sholat untuk yang wajib saja, itu berarti 5 kali kita melepaskan atau merontokkan dosa-dosa kita. Apalagi ditambah kita mau ngaji, ya, atau mungkin daimul hadas ketika batal wudhu lagi, atau mungkin belum batal wudhu lagi karena udah terlalu lama, misalnya kan dari maghrib sampai isya, ya, walaupun toh tidak batal wudhu lagi nggak apa-apa karena itu termasuk merontokkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Wa Muslimun lan cerita sapa Imam Muslim an Abi Hurairah, cerita ini dari sahabat Abu Hurairah. Kata Imam Muslim, ya, idza tawaddu'a al-abdul muslim awil mu'min fa ghusala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma. Idza tawaddu'a nalikane wudu sapa al abdu kaula al muslimu kang muslim awil mukmin utawa kaula sing mukmin faghosala mongko masuk sapa kaula tersebut wajhahu ing raine kaula kharaja mongko metu min wajhi saking raine kaula mau apa kullu khotiatin saben-saben kesalahan nadoro kang ningali sapa kaula mau ilaiha marang kesalahan biainihi kelawan matane kaula ma'al ma'i metune ma'al ma'i sertane banyu au ma'a akhiri qatril ma'i utawa ing dalem sertane tetese banyu. Lagi-lagi saya translate dengan bahasa Indonesia. Jadi sebagaimana juga yang disampaikan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim, penyampaian ini dari Imam Abu Hurairah. Beliau mengatakan ketika seorang hamba ataupun seorang manusia muslim ataupun mukmin ketika mengambil air wudhu, ya, di waktu mengambil air wudhu itu mereka membasuh wajahnya, ya, mengusap wajahnya dengan air wudhu tersebut, apa yang akan terjadi? Kharaja min wajhihi kullu khotiatin, maka keluarlah dari wajahnya itu kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh wajah tersebut.
Tadi yang saya sampaikan, bisa juga wajah kita sebelum wudhu tadi, mata kita melihat maksiat atau mungkarot, mulut kita juga berbuat maksiat, mengatakan yang tidak baik, mengucap yang tidak baik, entah itu ngerasain jelek orang atau ngomongin jelek orang lain, ya, atau berbicara yang tidak ada manfaatnya, justru malah akan menimbulkan madorot, entah jadi provokator atau bagaimana. Maka ketika mengambil air wudhu di waktu membasuh muka, maka kotoran-kotoran ataupun dosa-dosa yang ada di wajah kita itu akan keluar, akan rontok. Keluarnya ma'al ma'i au ma'a akhiri qadril ma'i, bareng ketika air itu turun dari wajah kita, atau bersamaan dengan netesnya air dari wajah kita. Gitu Pak. Jadi misalnya kita sudah membasuh wajah, ya, wajah kita sudah basah, air sudah menetes, maka tetesan-tetesan air wudhu kita ini ketika kita membasuh wajah tadi, maka itu bersamaan dengan keluarnya ataupun netesnya dosa-dosa dari wajah kita. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajah kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sadar atau tidak, keseharian kita beradaptasi dengan orang lain, bergaul, berteman, dan bahkan pergi kemana-mana, jalan-jalan dan sebagainya, itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari dari pandangan-pandangan ataupun penglihatan-penglihatan yang tidak baik, penglihatan-penglihatan yang maksiat, penglihatan-penglihatan yang mungkarot. Ya. Mas Jordan saja kalau perjalanan dari Tanjung Sengkuang sampai ke mana Mas? Kapil ya, ini jauh. Di perjalanan itu walaupun tuh pakai helm, ya, ada tutupnya juga helmnya itu kadang-kalanya juga melihat seorang gadis atau perempuan lah, ya, yang naik motor pakai rok mini, itu Mas ya, pakai rok pendek, mau dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Kan begitu Mas Jordan ya, apalagi masih muda, baru-baru yang masih muda, Pak RT aja juga masih, Pak RT yang sudah tua aja masih juga celeletan gitu maksudnya, ya. Mas Jordan, Mas Erik, Mas Ali, ya enggak Pak RT lah, saya juga masih celeletan juga, kan sangat disayangkan ya, ya Pak ya, udah lewat, nggak cantik pula, nggak semok, ya, pakai celana di atas lutut, ya, atau celana seperempat pinggul, dasarnya agak ke putih-putihan atau ke kuning-kuningan. Nah, ini kan vitamin mata kata Mas Jordan. Malam ngaji, siangnya baru ketemu melihat itu, mau nggak dilihat gimana, dilihat gimana. Nah ini kadang juga nggak bisa kita kelak, nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita tolak. Itu ada dosa-dosa daripada penglihatan mata kita. Begitu juga ketika kita lagi bertemu kawan, bertemu teman, lagi ngobrol asik, santai, kadang juga nggak sadar lisan ini keceplosan, ya. Mulut itu kalau diajak wiridan, diajak zikir itu sangat berat sekali, tapi kalau diajak ngobrol, ngomongin orang, oh itu tambah gayeng. Apalagi ada kopinya, ya, kopi mik, rokoknya GP, tambah ada kacangnya atau gorengannya, nah, udah tambah gayeng, berjam-jam pun enak. Ini tanpa kita sadari itu juga dosa, ya, dosa dalam mulut kita. Maka ketika kita mengambil air wudhu, ya,
wajah kita sudah kita basuh dengan air wudhu, maka air yang menetes daripada wajah kita tadi itu Pak, itu akan merontokkan daripada dosa-dosa yang ada di wajah kita. Dan dosa-dosa tersebut juga akan rontok bersamaan dengan netesnya air dari wajah kita. Kemudian faida ghusala yadaihi, faida ghusala nalika monggo nalikane basuh sapa kawula yadaihi ing tangan lorone kawula, kharaja monggo metu min yadaihi saking tangan lorone kawula mau apa kullu khati'atin, apa saben-saben kesalahan, batisatha kang nabok kelawan khoti'ah, apa yadahu tangan lorone abdu ma'al ma'i sertane banyu au ma'a akhiril qadril ma'i utawa sertane akhire tetese banyu. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan kita dengan air wudhu tadi, ya, maka basuhan air wudhu yang kita basuhkan kepada kedua tangan kita tadi akan mengeluarkan dosa-dosa ataupun kesalahan yang ada di kedua tangan kita. Entah tangan kita tadi baru nempeleng orang, atau mungkin ada orang minta tolong, Pak, tolong ambilkan mic itu Pak untuk karaokean. Ya. Ada cewek-cewek mungkin yang mau karaokean, terus kita bantu dia kita ambilkan mic supaya suaranya lebih enak. Atau kasarnya begini aja lah, Pak RT mungkin lagi ada job sound systemnya dipakai orang, kebetulan di sana untuk karaokean, untuk dangdutan misalnya gitu kan. Jadi kan tangannya juga kena dosa, kakinya juga kena dosa, pas penyanyinya cantik, ya, pakaiannya seksi, matanya juga kena dosa. Jangan nyindir saya lah Pak. Mentang-mentang saya punya sound system gitu. Jangan dulu, ya, enggak seberat itulah, ya. Maka ketika kita mengambil air wudhu Pak, ya, tangan kita yang tadi dosa-dosa seperti itu dosa yang ada dalam tangan kita itu rontok bersamaan dengan air yang menetes dari tangan kita. Enak enggak? Ya, makanya enggak usah susah-susah. Habis ambil air wudhu nanti nolong kejelekan atau keburukan orang lain lagi, ya nggak apa-apa, nanti wudhu lagi. Ya kan Pak? Makanya kan nggak ekstrim, ya. Macam Pak Imat kan bantu masang panggung, ya, masang panggung untuk dangdutan, untuk karaokean. Tangannya berdosa, kakinya berdosa, ya, tenaganya berdosa. Tapi tenang aja Pak Imat, ya, dosa-dosa Bapak itu akan dihapus oleh Allah ketika Bapak ngambil air wudhu. Masang panggung kan belum tentu sebulan sekali, ya kan? Sementara wudhu minimal sehari semalam 5 kali. Belum lagi nanti mau ngaji, mau mau tidur, mau sholat malam, mau wirid, mau toreko, ya, banyak wudhunya itu. Insya Allah bersih lah. Amin Allahumma amin. Nah, maka tangan kita ketika mengerjakan sesuatu yang tidak baik, ya, mengerjakan sesuatu yang arahnya kemaksiatan dan kemungkaran, maka di saat kita mengambil air wudhu itu dosa-dosa yang ada di tangan kita itu akan rontok bersamaan dengan air yang menetes dari kedua tangan kita. Kemudian faida ghusala rijlaihi, faida ghusala mongko tekalane masuh nalikane masuh sapa kawula mau rijlaihi ing sikil lorone kawula, kharaja monggo metu min rijlaihi saking sikil lorone kawula mau apa sing metu kullu khotiatin, saben-saben kesalahan, masadha kang mlaku kelawan khotiah apa rijlahu sikil lorone kawula mau.
ma'al ma'i melaku sertane banyu. Ya. Metu sertane banyu au ma'a akhiri qadril ma'i utawa sertane tetese banyu. Begitu juga ketika kita membasuh, ketika kita mengambil air wudhu, ya, pas membasuh air wudhu tadi kepada kedua kaki kita, maka ketika kita membasuh kaki tersebut, air yang mengalir atau air yang menetes dari kedua kaki tersebut itu akan merontokkan kesalahan-kesalahan kedua kaki kita. Dosa-dosa yang ada pada kedua kaki kita ketika kita buat untuk mengerjakan sesuatu yang maksiat, mengerjakan sesuatu yang mungkarot, ya, untuk membantu seseorang yang indikasinya kepada hal-hal yang maksiat atau yang mungkarot atau yang mazmumat atau yang dicela oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, maka dosa-dosa tersebut akan rontok bersamaan dengan air yang menetes dari bekas basuhan kedua kaki kita. Itu. Kemudian hatta yakhruja naqiyan minaz zunubi, apa namanya itu, dosa-dosa yang ada pada kedua kaki tersebut itu akan rontok mengalir sebagaimana air yang mengalir daripada kaki tersebut. Jadi berapa saja dosa yang ada dalam kaki kita tersebut, ya, itu akan sedikit demi sedikit mengalir terus rontok dikarenakan kita membasuh kaki kita dengan air wudhu. Kemudian wa Abu Dawud, ya, lan cerita sapa Abu Dawud Ani bin Umar, cerita tersebut dari Imam Ibnu Umar. Kata Abu Dawud, man tawad doa, man sapane wong tawad doa kang wudu sapa man ala tuhrin ing atase sucine kataba monggo ditulis lahu maring man apa asru hasanatin 10 kebagusan. Kata Imam Abu Dawud, cerita ini dari Imam Ibnu Umar, barang siapa yang mengambil air wudhu atau melaksanakan wudhu, ya, dari mengambil air wudhu belum sampai batal, ya, atau pas batal langsung ambil air wudhu lagi, ya, maka orang tersebut akan ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Ini bisa kita praktekkan, Pak, dan bisa kita bayangkan. Misalnya dari pagi kita mau berangkat kerja, mengambil air wudhu, nyampe di perusahaan mau kerja, pas kebetulan juga ada keran di PT tersebut untuk cuci muka dan sebagainya, kita mengambil air wudhu lagi. Sementara perjalanan kita dari rumah sampai ke perusahaan tersebut belum batal. Daripada kita hanya cuman membersihkan wajah dengan air, yang mendingan wudhu sekalian. Apalagi pakai baju pendek kan malah enak. Yang agak berat itu kan kalau pakai sepatu safety, ya. Harus ngelepasnya ikatnya, talinya juga kenceng. Kadang malas di dalam sepatu safety-nya masih pakai kaos kaki, ribet lah, kadang orang malas, ya. Tapi kalau nggak malas dan daripada hanya sekedar cuci muka saja, mengambil air wudhu lagi, maka satu persatu dari wudhu ke wudhu tadi Allah akan menulis kepada kita, Allah akan mencatat kepada kita itu 10 kebaikan. Ini sangat luar biasa daripada manfaat dan fadilahnya orang berwudu. Walaupun toh kelihatannya sepele, yang selama ini juga kita tidak
tidak ngerti dan kita tidak paham, maka sesungguhnya dari manfaat dan fadilah daripada wudhu sangat luar biasa. Maka dulu kalau kita masih duduk di pesantren, itu banyak di antara santri yang berusaha untuk daimul hadas, untuk melanggengkan hadas. Ya. Baru mau terasa kentut gitu saja, sebelum kentut sudah berjalan di bak air untuk persiapan ngambil air wudhu. Jadi buang anginnya itu sudah di jeding, sudah di kamar mandi atau sudah di keran air. Begitu batal langsung ambil air wudhu. Itu begitu terus sampai malam mau tidur itu masih punya wudhu. Artinya belum batal. Begitu tidur berarti wudhunya batal. Setelah batal bangun tidur, ya langsung cepat-cepat ke kamar mandi juga mengambil air wudhu. Inilah manfaat daripada wudhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya dan juga mudah-mudahan kita digerakkan oleh Allah bisa menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.